Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fadila, NIM 2019 015348. Di sini saya akan melakukan simulasi pengembangan matematika. Bisa kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Ya, ada yang tahu kita mau belajar apa ini? Belum tahu, Ibu. Ya, jadi hari ini kita mau belajar tentang bab 6 koordinat kartesius. Ibu mau nanya, apa kabar kalian semua? Dalam keadaan baik-baik saja ya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pembelajaran, Mas Imin bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Bisa Bu. Ya, Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak. Nah, supaya kita lebih semangat lagi belajarnya, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Tahu ya semua lagunya ya? Pada tahu ya? Tahu, Ibu. Oke. Siapa yang mau memimpin nyanyi? Ayo. Cindy bisa memimpin teman-temannya untuk bernyanyi. Bisa, Bu. Sebentar. Ya, silakan ya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu nasional judulnya Garuda Pancasila. Dalam hitungan ketiga, mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Semuanya nyanyi pada semangat, pinter-pinter ya anak ibu ya. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya ibu akan melakukan presensi. Namanya ibu panggil, jawab hadir ya. Muhaimin. Iya Bu. Ruth Mariana. Hadir, Bu. Niken Aurora. Hadir, Bu. Cindy Wian. Hadir, Bu. Emma Mardiawati. Hadir, Bu. Alfrina Handayani. Hadir, Ibu. Iya, semua siswa 25 semuanya hadir dalam keadaan baik-baik saja. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah memahami letak benda, siswa dapat menentukan letak benda dalam zona yang tepat. Yang kedua, setelah memahami letak titik pada sistem koordinat, siswa menentukan letak titik koordinat dengan benar. Yang ketiga, setelah menyimak penjelasan guru, siswa menuliskan koordinat pasangan X, Y yang terdapat pada bidang koordinat dengan tepat. Yang keempat, setelah memahami penjelasan guru, siswa menghubungkan beberapa koordinat pada posisi yang berbeda untuk menentukan sebuah bangun datar dengan benar. Selanjutnya. Nah,
Konsep kita hari ini yaitu sistem koordinat yang meliputi yang pertama, membuat dena letak suatu benda di bagian atas, menggambar letak benda pada sebuah dena. Yang kedua, menentukan letak benda atau tempat dan dena atau peta. Dan yang kedua itu, sistem koordinat kartesius yang dibagi atas menjadi mengenal titik koordinat pada bidang kartesius. Yang kedua, menggambar bangunan datar pada bidang koordinat kartesius. Dan yang ketiga, menentukan koordinat posisi sebuah benda. Selanjutnya. Nah, amatilah gambar di bawah ini. Siapa yang mau bantu Ibu untuk membacanya? Saya, Bu. Oh, silakan. Pak Made berasal dari Pulau Bali. Ia dan keluarganya sedang berlibur di Yogyakarta. Sekarang, Pak Made dan keluarganya sedang berada di Jalan Malioboro dan hendak pergi ke Candi Borobudur. Agar dapat sampai ke Candi Borobudur, Pak Made menggunakan peta untuk mencari lokasi Borobudur. Akan tetapi, Pak Made kebingungan karena tidak mengerti cara membaca peta tersebut. Apakah kamu mengetahui cara menggunakan peta? Ayo, pelajari bab ini dengan baik supaya kamu tidak mendapatkan masalah yang sama seperti Pak Made. Selain itu, pada bab ini, kamu akan mempelajari tentang sistem koordinat. Pelajarilah materi bab ini dengan seksama. Sudah, Bu? Terima kasih Narut. Selanjutnya. Nah, kegiatan pertama itu menggambar letak benda. Ada apa di dalam gambar itu? Gambar ini gambar apa sih sebenarnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, gambar apa ini? Gambar dena, Bu. Iya, pintar. Ini adalah gambar dena. Nah, dalam membaca dena terlebih dahulu yang perlu diperhatikan adalah petunjuk arah. Petunjuk arah umumnya berbentuk tanda panah. Bagian atas biasanya diberi huruf U. Ada yang tahu huruf U itu apa? Utara, Bu. Oh iya benar. Jadi U itu menunjukkan arah utara. Bagian bawah diberi huruf S. Ada yang tahu huruf S? Selatan, Bu. Iya, jadi artinya menunjukkan arah selatan. Kemudian kita pahami jika kita menghadap ke utara, tangan kanan kita menunjukkan arah timur. Tangan kiri menunjukkan arah barat. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, selanjutnya. Nah, ayo kita berlatih. Di dalam gambar ada apa aja? Di dalam gambar ada apa? Bu. Ada Pintar. pohon. Iya, pintar. Kursi, helm, Iya. ada handphone, ada beca. Iya, pintar-pintar ya anak ibu ya. Nah, di sini kan ada 5 pertanyaan. Yang soal pertama akan dijawab oleh Mas Muhaimin. Ayo, baca dan jawab pertanyaan tersebut. Baik, Bu. Becak berada di titik koordinat A2, Bu. Iya, pintar. Jadi BC itu berada di koordinat A2. Bisa dilihat ya, bisa ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Pertanyaan kedua itu yang akan menjawabnya adalah Cindy. Apa, Bu? Putus-putus, Bu. Pertanyaan kedua. Oke. Yang pertanyaan kedua, Cin. Bentar, Bu. Ya. Nomor 2 ya, Bu. HP berada di titik koordinat A. Yang garis Y-nya itu A. Terus yang garis X-nya itu 7, Bu. Ya, pinter. Pinter. Terus yang soal ketiga, siapa yang bisa jawab? Alvina Handayani, bisa jawab?
Kayaknya terkendala dengan sinyal ya. Oke, Ibu lempar Bu. pertanyaannya. Iya ya. Di titik P3, Bu. Iya, pinter. Terus pertanyaan Ibu lempar ke Yen. Yen ada nggak Yen? Oh, Yen kayaknya terkendala dengan sinyal. Selanjutnya Ibu lempar ke Niken. Ayo Niken. Rumah sakit berada di titik koordinat C4, Bu. Iya, pinter. Nah, pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Emma. Emma, ayo Emma. Meja berada di titik koordinat D3, Bu. Bukan meja sayang, itu pertanyaannya helm. Oh iya, helm. Iya, jadi helm berada di titik koordinat berapa nak? Helm B6, Bu. Iya, jadi jangan takut salah ya. Nanti perbaikin kalau ada yang salah. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua ini kita akan membahas menentukan letak benda atau tempat dari dena atau peta yang diberikan. Yang pertama, menentukan letak benda atau tempat di dena. Nah, perhatikan peta perjalanan wisata SD Sumber Makmur dari kota Ponorogo ke objek wisata Goa Gong di desa Kecamatan Gunung. Nah, Kabupaten Pacitan melalui dena di bawah ini kita mengetahui letak tempat atau kota pada dena. Itu denanya ya, bisa dilihat ya gambarnya ya. Bisa ya? Bu. Nah, di situ kan ada 3 contoh tuh. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, angkat tangan. Beranikan diri. Saya Bu, nomor 1. Oke, silakan. Kota Ponorogo terletak di 2O. Oh iya, pinter. Jadi, tahu ya. Jadi, bisa gitu. Jadi, Mas Muaimin bisa melihat kota Ponorogo itu terletak di mananya. Oke, pinter. Terus yang soal kedua, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Saya, Bu. Ayo. Silakan. Kota Gemaharjo terletak di N4, Bu. Iya, lebih tepatnya 4 N. Pinter anak ibu. Yang soal ketiga, ayo. Soal ketiga itu kota Tegal Ombo terletak di, ayo siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Ayo. Jadi kota Tegal Ombo itu terletak di 6M. Gitu ya anak-anak ya, bisa dimengerti anak-anak ya. Bu. Iya, selanjutnya. Nah, yang B, menentukan letak benda atau tempat dari peta. Siapa yang bisa membacanya? Ayo. Siapa yang bisa membacanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang B, menentukan letak benda atau tempat dari peta. Letak tempat sering kita jumpai dalam mempelajari peta. Letak tempat pada peta biasanya diperhitungkan menurut garis lintang dan garis bujurnya. Nah, contohnya itu seperti kota Cilegon terletak di mana? Ayo, Cindy. Bisa, yo. Cilegon 106 derajat, Bu, bujur timur, dan 6,5 derajat lintang selatan, Bu. Iya, pinter. Berarti anak-anak ibu pinter tahu menentukan
atau mencari titik. Nah, ya pintar-pintar. Selanjutnya. Nah, kegiatan 2 itu masuk ke sistem koordinat Kartesius. Ayo, siapa yang bisa bacanya? Ruth Marliana bisa membacanya? Nah, jadi sistem koordinat Kartesius sebelumnya kamu telah menentukan koordinat, letak benda, dan tempat. Sekarang kamu kan belajar cara menentukan letak titik pada sistem koordinat Kartesius. Ayo perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut itu ada titik A, B, C, D, dan E. Selanjutnya. Nah, ini gambar tersebut disebut dengan koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius terdiri atas sumbu mendatar atau sumbu min X dan sumbu tegak sumbu min Y. Fungsi kedua sumbu tersebut adalah untuk menentukan letak suatu titik. Titik-titik pada koordinat Kartesius merupakan pasangan titik pada sumbu X dan sumbu Y, X, Y, di mana X disebut absis dan Y disebut ordinat. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y di titik 0 disebut pusat koordinat. Berdasarkan sistem koordinat Kartesius tersebut, kamu dapat memperoleh informasi berikut ini. Coba perhatikan lagi gambarnya. Nah, yang pertama itu titik A. Titik A terletak pada koordinat 1, 3. Apakah benar? Benar ya? Nah, yang kedua itu titik B. Ternyata titik B itu terletak pada koordinat 0, 4. Benar? Iya, benar. Dan yang ketiga itu titik C. Ternyata titik C juga terletak pada koordinat min 2, 1. Benar ya? Benar. Dan yang keempat itu titik D. Ternyata titik D terletak pada koordinat 4 dan min 2. Dan yang terakhir itu titik E. Ternyata terletak pada koordinat 2 dan min 4. Benar ya? Bisa ya? Bisa ya mengetahuinya ya? Nah, apakah kamu dapat menentukan letak titik pada bidang koordinat? Agar dapat menentukan letak titik pada bidang koordinat, perhatikan contoh berikut. Nah, contohnya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab, Ibu kasih nilai. Bu, Yuk, yang yuk. Bisa diulangi Mas Imin karena suaranya agak putus-putus karena sinyal kalian. Oke, baik Bu. Yang enam bilangan pertama yaitu Nah, iya. Ya, pintar. yang Nah, bilangan kedua, potongan kedua. ya, iya terima kasih Mas Muhaimin. Itu merupakan Nah, yang B itu negatif 5 ketiga. Alasannya, ayo siapa yang bisa jawab? Nomor berapa, Bu? Yang B, yang soal nomor 2.
Saya, Bu, mau menjawab. Ayo, silakan. Yang B itu titiknya, titik X-nya itu -5 dan titik Y-nya itu -3. Alasannya itu bilangan pertama yaitu -5 ada pada sumbu X. Bilangan kedua yaitu 3 ada pada sumbu Y. Nah, buat garis putus-putus yang sejajar dengan sumbu Y dan berpangkal di titik 5, -5. Buat garis putus-putus yang sejajar dengan sumbu X dan berpangkal di titik 3. Kemudian titiknya itu menjadi perpotongan kedua garis yang merupakan letak titik B, Bu. Benar tidak, Bu? Ya, benar sekali. Pinter. Jadi Mbak Cindy dan Mas Muhaimin mengerti dan tahu cara menentukan titiknya. Iya, dan yang ketiga itu 6 - 2. Nah, alasannya karena bilangan pertama itu 6 pada sumbu X, sedangkan bilangan kedua yaitu -2 pada sumbu Y. Nah, buatlah garis-garis putus-putus yang sejajar dengan sumbu Y dan berpangkal di titik 6. Nah, buat garis putus-putus yang sejajar dengan sumbu X dan berpangkal di titik -2. Nah, selanjutnya perpotongan itu, kedua garis itu merupakan letak titik C. Bisa dimengerti anak-anak ya? Sebut. Ya, selanjutnya yang pertama itu menggambar bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Nah, dalam gambar itu gambar apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mbak Emma katanya mau jawab, Bu, tapi malu-malu. Ya, jadi Mbak Emma bisa membacanya? Ya, Bu. Ya, silakan. Pada bidang koordinat kartesius, bangun datar digambarkan dengan terlebih dahulu menentukan letak titik-titik sudut dengan datar. Sudut bangun datar pada bidang koordinat. Titik-titik itu kemudian dihubungkan dengan garis lurus. Jika kamu sudah mengerti cara menentukan letak titik-titik, maka kamu dapat dengan mudah menggambarkan bangun datar pada bidang koordinat. Perhatikan contoh di atas. Gambar pada kertas berpetak titik-titik E. -7,2 F, -3,2 G, -3,7 dan H, -7,7. Hubungkan titik-titik itu dengan garis lurus bangun datar. Dengan garis lurus, bangun apakah yang terbentuk? Nah, bangun apa yo? Bangun datar yang terbentuk adalah bangun persegi Panjang. Oh iya, pintar. Jadi bangun persegi panjang diberi nama persegi panjang adalah F F G H. Benar ya? Bisa ya? Nah, jika pada suatu bidang koordinat tergambar suatu bangun datar, maka cara untuk menentukan koordinat titik-titik bangun datar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, buat garis putus-putus sejajar dengan sumbu Y dan berpangkal pada titik-titik itu menuju sumbu X. Titik pada sumbu X yang dipotong oleh garis itu menunjukkan koordinatnya. Yang kedua, buat garis-garis putus sejajar dengan sumbu X yang berpangkal di titik itu menuju sumbu Y. Titik pada sumbu Y dipotong oleh garis itu menunjukkan opsinya. Lakukan langkah-langkah di atas untuk setiap titik. Selanjutnya, yang kedua itu menentukan koordinat posisi sebuah benda.
Nah, bagaimana menentukan koordinat posisi sebuah benda untuk memahaminya? Coba kamu kerjakan latihan di bawah ini. Ayo kita berlatih yuk. Jadi ada satu soal, kalian jawab, dan kalian tulis di buku latihan kalian. Setelah itu, kirim lewat grup WhatsApp ya anak-anak ya. Baik, Bu. Iya, bisa dimengerti ya. Nah, selanjutnya itu LKPD. Nah, contoh LKPD-nya sudah Ibu kirim melalui grup. Kalian kerjakan dan waktunya itu seminggu. Minggu depan kalian kumpulkan ke Ibu lagi. Oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Ya. Nah, selanjutnya itu ada soal evaluasi. Soal evaluasi ada 5. Kalian kerjakan di buku latihan lagi dan dikumpulkannya minggu depan. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Iya, pinter. Bisa dipahami ya pelajaran tadi ya? Bisa, Bu. Ayo, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita tepuk guru dulu. Bisa? Ikutin Ibu ya. Oke, Bu. Ikutin Ibu ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk guru. Hormati, sayangi, cintai, terima kasih. Ayo coba. Coba yuk. 1, 2, 3. Tepuk guru. Hormati, Sayangi, cintai. terima kasih. Iya, pinter-pinter ya anak Ibu ya. Baiklah anak-anak, tadi kita memulainya dengan berdoa. Nah, akhiri pembelajaran dengan berdoa. Mas Muhaimin dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Ibu. Terima kasih anak-anak.